susuan dewasa, rida'a al-kabir katanya. Yaitu menyusui orang dewasa, laki-laki dewasa sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Gua disuruh nyusui teman-teman sekantor. Emangnya gua... Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Mau cari subscriber. Oh gitu. Oke, kita jelaskan lagi ya. Itu ada gambar yang kita percaya sebagai apa namanya? Halo, selamat sore. Gambar Yesus. Ya, sore. Oke. Kenapa? Karena kita percaya kepada Allah yang batin dan Allah yang zohir. Oke. Ya, pertama-tama seperti kata boleh saya ngomong nggak sih? Ibu Islam boleh saya ngomong? Bu? Islam, Bu. Iya, Ibu Islam apa Kristen? Oke, silakan Ibu jelaskan yang tadi saya bacakan. Gini, sebelum saya ngomong, pertama-tama saya nggak akan keluar dari grup ini. Kalau saya keluar berarti saya di-kick. Kalau saya nggak bisa komentar, berarti saya di-mute ya, supaya orang nggak salah paham. Ya emang. Saya juga buat disclaimer, saya tidak akan mengeluarkan orang kalau orangnya tidak memutar-mutar. Saya juga tidak akan nge-mute orang kalau orangnya cuma modal congor. That's it. Kalau kamu bisa disclaimer seperti itu, ya saya juga bisa. Oke, saya akan jelaskan. Boleh saya ngomong sekarang? Tadi kamu bahas lah kemislihan, tidak Allah itu tidak akan salah ayatnya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayatmu sendiri kamu intinya, salah. Saya gugup ini karena saya agak geram ya. Jadi dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa Allah itu tidak memiliki sama dengan makhluknya. Jadi jawaban Ibu Nur tadi itu sebenarnya benar. Kami itu menolak Tuhan yang bentuknya disamakan dengan makhluknya. Siapa? Manusia. Kenapa kami menolak Yesus itu sebagai Tuhan? Karena Yesus itu punya ciri manusia. Nah, ciri Allah itu ada. Allah itu berwujud. Afwan, maaf mau tanya. Afwan. Bu Ayu ini mohon maaf Ahlussunnah wal Jamaah atau gimana? Oh kan tadi katanya kalau ngomong satu-satu, jadi biarkan saya ngomong. Iya, saya tanya dulu aja. Jawabannya nanti kalau sudah jawab. Oke, siap. Terima kasih. Boleh? Lanjut. Saya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dalam pandangan Islam kami menolak Tuhan yang kan Allah sudah bilang Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Jadi kalau ada yang mengaku Tuhan padahal dia punya ciri kemanusiaan, ciri-ciri manusia, fisiknya manusia, dan lain-lain, berarti dia bukan Tuhan. Nah, sedangkan kenapa ada hadis-hadis yang mengatakan Allah punya tangan, Allah punya ini, Allah punya wajah? Hanya orang non-muslim atau orang yang tidak pernah berislam, yang tidak tahu bahwa maksud Allah dengan kata tangan, wajah itu adalah permisalan. Begini, ketika Allah ingin menjelaskan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh manusia, kira-kira bisa sampai nggak di otaknya orang? Misalnya Allah mengatakan wajah Allah itu bentuk Allah. Sebentar Bu, Alkitab juga percaya bahwa Allah itu tidak berwujud. Boleh saya ngomong dulu? Allah itu roh. Masih giliran saya. Kecuali saya sebentar, saya luruskan dulu. Ganti-gantian. Sebentar, Ibu salah ketika kita mengatakan Allah itu berwujud keliru. Tadi kan kamu bilang, loh. Oke, saya tantang Ibu. Saya tantang Ibu di mana dikatakan permisalan. Kan ya tunjukin data Bu, boleh nggak? Baik, tunjukin data. Saya menunjukkan data dari ulamamu. Saya tunjukin data dari ulamamu, tidak ada yang mengatakan itu permisalan atau antropomorfisme. Saya minta data dari Ibu. Oke, saya tanya kamu, data primer. Udah Bu, maaf ini saya bikin, Bu Sofi maaf ya, teman-teman juga maaf. Ini kita bikin biar fair, Ibu berbicara 5 menit. Boleh? Oke, saya bicara. Silakan. Saya beritahu. Oke, Cendol. Oke. Tadi kan dikatakan gini, data dari ulamamu. Kamu harus tahu dulu, data dari ulama itu apa saja sih? Ada namanya kutubus sittah. Tahu nggak kutubus sittah itu apa? Coba, yang mantan Islam ini tahu nggak kutubus sittah itu apa? Bu, Ibu jangan blunder. Nanti kalau saya penjelasannya panjang, nanti Ibu merasa dipotong. Udah Bu, lanjut aja Bu. Kamu bilang data dari ulamamu tidak ada. Ulama mana? Coba sebutkan, ulama mana yang mengatakan bahwa itu bukan permisalan, padahal dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu tidak punya fisik. Ini fisik. kalau saya bantah, Ibu merasa dipotong nggak?
Itu pemahaman yang umum loh di tengah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah itu tidak memiliki Apakah Islam wajah. cuma Ahlussunnah wal Jamaah, Bu? Kan saya bilang saya Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah kenapa Nah, kami jadi harus anggap fair. gini. Ulama juga ada lainnya. Ibnu Taimiyah ulama katanya bukan. gantian. Katanya saya Ibnu Taimiyah gantian ulama ngomong. bukan. Gimana sih Nah, kan hostnya? blunder kan. Jadi makanya kalau Hostnya. ibu lagi menjelaskan nggak usah coba yang mantan muslim jelaskan. Nah, giliran dijelaskan malah bilang motong. Makanya saya bilang Oke, saya ngomong 5 menit kan. Masih saya waktu saya kamu sudah ambil 2 menit loh. 2 menit waktu saya kamu ambil buat ngomong. Jadi ketika kamu bahas Allah dalam Al-Quran gini-gini, hey, bedakan baca tafsir dengan baca arti atau ayat Quran yang kamu lihat terjemahannya. Hanya orang goblok dan tidak pernah masuk Islam lantas mengatakan terjemahan adalah tafsir. Hanya orang goblok yang mengatakan itu. Terjemahan beda dengan tafsir. Nah, tafsir Al-Quran itu siapa? Ulama banyak banget tafsir. Ada tafsir Jalalain. Ya enggak? Ada tafsir Al-Qurtubi. Al-Quran. Jadi kalau kamu bilang, ini dalam Al-Quran Allah bilang ini. Ulama mana yang bilang kayak gitu? Hah? Jadi kalian dari tadi itu nggak ngomong tafsir Quran loh. Kalian baca terjemahan. Dan terjemahan itu beda dengan tafsir. Dalam bahasa Arab, kata cinta aja, dalam bahasa Arab, cinta itu jenisnya dalam bahasa Arab banyak banget. Dan Al-Quran itu dari bahasa Arab. Nah, makanya tafsir itu hanya bisa dilakukan oleh ulama. Hanya orang goblok yang berusaha untuk membaca terjemahan, lantas dia bilang dia mengerti isi Al-Quran. Dan inilah yang dilakukan oleh misionaris-misionaris hari ini. Mereka menyesatkan orang-orang Islam dengan membaca terjemahan, modal terjemahan. Mereka bilang, nggak ada ulama yang mengatakan itu. Padahal ulama itu, kitab primernya aja, ada yang namanya Kutubus Sittah. 7 dari ulama-ulama itu, yang kitab-kitabnya itu dianggap kitab-kitab primer. Lalu Anda bilang nggak ada ulama, lu baca Al-Quran aja udah salah, mau ngomong tentang kata perkataan ulama, kalam ulama. Udah, ini dia sifat-sifat dari misionaris yang terkutuk. Kenapa? Kalian mengubah-ubah pemahaman Islam. Dengan apa? Dengan membodoh-bodohi orang. Kalian bilang, ini terjemahannya gini-gini. Bodoh, goblok. Nggak ada kayak gitu. Jadi kalian kalau mau bahas agama, buktikan pakai kitabnya ulama siapa, ulama mana yang berkata seperti itu, dan bahasa Arabnya apa aja. Ulama orang-orang Islam itu ya ketika bicara menerjemahkan perkataan ulama aja, mereka itu pakai kitab lagi, ngerti nggak? Kitabnya apa? Kitab berbahasa Arab. Karena nggak semata-mata bahasa Indonesia yang lu bisa artikan seenakmu, nggak bisa. Dalam Islam itu seperti itu, nggak bisa. Makanya dalam Islam, orang yang bisa bahas agama secara mendalam, itu hanya orang yang pernah berpendidikan Islam. Yang pernah berpendidikan Islam, itu pun masih dipilah-pilah lagi. Yang sanadnya sampai ke Rasulullah. Ya, yang sanadnya sampai ke Rasulullah. Orang kalau dia berpendidikan Islam, tapi sanad ilmunya atau garis ilmunya itu terputus, nggak akan ada yang percaya. Walaupun gelarnya banyak. Udah selesai? Masih ada? Masih ada waktu 50 detik. Aku kasih tahu kalian ke misionaris yang bodohnya minta ampun. Kalian kalau mau belajar agama, sini kita ngobrol baik-baik. Nggak usah kalian membodoh-bodohi orang Islam dengan modal terjemahan, dengan modal satu kitab. Tadi saya diskusi sama kamu ya, Joseph. Kamu itu cuma baca satu kitab loh. Lantas kamu bilang, ini perkataan ulama itu gini. Nggak ada. Nggak kayak gitu caranya. Nggak kayak gitu cara orang memperkenalkan ilmu Islam, nggak kayak gitu. Jadi teman-teman, nggak usah deh percaya para misionaris ini. Mereka ini aslinya goblok. Mereka ini aslinya nggak tahu apa-apa tentang Islam. Mereka cuma tahu kulitnya aja. Terus mereka banyak ngomong, mutar-mutar, terus flexing ilmu. Nggak ada. Nggak usah percaya sama misionaris kayak gini. Oke. Sudah selesai? Jadi sudah. Masih ada 9 detik. Jangan pernah percaya sama mereka kalau modalnya masih terjemahan, masih satu kitab ulama aja yang dia pakai. Jangan pernah percaya karena penipuan. Dah, Bu Sofi, saya pakai waktunya izin sebentar ya, Bu. Saya tantang Ibu langsung dengan Brother Ahmed ya. Saya panggilkan Ibu debat dalam bahasa Arab. Ibu bisa bahasa Arab kan? Ibu menantang saya? Bahwa terjemahan tadi keliru? Coba bukakan, Joseph, aku minta dibukakan. Aku minta dia membaca bahasa Arabnya dan menerjemahkan langsung. Apakah benar seperti yang aku katakan tadi? Buka tadi surah Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa, Bu? Aku tantang kamu ya. Aku tantang kamu. Saya rekam ini. Ya. Dan saya undang kamu secara resmi, Bu. Saya akan follow kamu punya account. Saya akan undang kamu berdebat dalam bahasa Arab. Wow. Jangan lari ya. Wow. Ibu Ayu, jangan lari Gak ya. usah wow, Bu. Lagi dijawab ini. Saya akan undang kamu berdebat dalam bahasa Arab ya.
Bu, sebentar ya, Bu Sofi, saya izin Sedang nambahkan di sini. sedikit. Baik, Saya izin dia di nambahkan Kanada sedikit. soalnya dia masih malam hari ya. Jadi kemungkinan nanti besok aku undang Ibu, jangan lari ya Ibu Ayu. Aku capture ini nama Ibu. Saya undang Ibu berdebat langsung dalam bahasa Arab. Jangan lari ya Bu ya. Ibu tadi sudah mengatakan Ibu tidak akan keluar dari podium ini. Oke, saya izin nambahin ya Bu Sofi ya. Bu Ayu, bahasa yang sungguh indah dihiasi dengan rangkaian kata-kata tanpa makna dan tanpa data. Itulah definisi yang jelas saya bisa gambarkan siapa itu sosok Ayu yang mengikuti Islam aliran Ahlussunnah wal Jamaah yang tampaknya blunder dalam setiap pernyataannya. Kenapa? Yang pertama dia mengatakan bahwa saya hanya membaca satu kitab, Bu. Halo, Bu. Saya itu dalam bernarasi itu ulama mana aja saya pakai, Bu. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah. Pandangan dari Imam Hasan Al-Asy'ari, Maturidi, ya. Dan kemudian dari pandangan Wahabi dan seterusnya. Tadi Ibu saya sempat tanyakan, Bu, Ibu Ahlussunnah wal Jamaah ya? Oke, Bu. Orang udah pada tahu, Bu, ulama itu nggak cuma dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ulama itu banyak, makanya saya tanya sama Ibu, jangan dipotong. Ibnu Taimiyah itu ulama bukan menurut Ibu? Jawab simpel aja. Ulama? Ibnu Taimiyah ulama, bagus. Ibu tahu nggak? Ibnu Taimiyah itu sempat mensohihkan hadis di mana dinyatakan Rasulullah bermimpi bertemu dengan Allah dalam rupa bentuk pemuda amrat. Berkulit hijau, berambut keriting. Oke, itu boleh saya jawab? orang Wahabi. Ibnu Taimiyah juga mengeluarkan fatwa bumi itu datar. Diam, jangan ketawa. Ya, kamu jangan ketawa, kamu jawab pakai data. Ya, Sekarang kan saya belum bisa saya kesempatan jawab. Saya bisa tunjukkan loh data ulamamu loh. Ibnu Taimiyah mengeluarkan fatwa bumi datar. Lalu juga Jadi saya bentar. Saya enggak saya persilakan. Ditolak interupsi Anda. Sebentar. Kita bacakan dulu tadi dia mengatakan yang aku bacakan itu bohong, bahwa Allah punya wajah, Allah punya mata, Allah punya dua tangan itu bohong. Sekarang suruh dia baca bahasa Arabnya Al-Baqarah ayat 115. Coba suruh dia ajari kita terjemahannya apa? Al-Baqarah ayat berapa, Bu? 115. Tunjukin bahasa Arabnya, suruh dia baca. Oke, nih. Dia bisa baca Quran kok. Nggak usah ke saya kamu udah ngatain saya goblok kamu. Islam apa iya, kamu? Kita goblok, Bu. Kita ini buta huruf kayak nabimu. Iya, Ibu tahu nggak ini direkam di YouTube loh. Ini. Makanya saya bilang Bu. Bahaya loh, Bro. Ya, ngatain bahaya apa? Nah, Ibu baca, Bu. Baca. Apa? Jangan gini, saya mau Ibu baca bahasa Arabnya. Tadi Ibu mengatakan itu tidak benar yang saya katakan. Sekarang Ibu baca bahasa Arabnya lalu artikan kepada saya. Terus kalau saya baca bahasa Arabnya ya untuk membuktikan bahwa saya bisa baca Quran. Bukan, artinya tapi ini tulisan langsung. Yesus Allahu Rabb. Bodoh sekali. Sebuah kebodohan menganggap orang harus pintar bahasa Arab. Ibu jangan macam-macam sama saya ya. Saya juga macam kamu yang harus. Ya, Ibu jangan bilang bodoh-bodoh. EQ saya 147. Saya sekolah dengan beasiswa selama saya kuliah. Aku kasih tahu kamu. Ya, aku kasih tahu saya selama kamu. SMA selalu ranking 1. Saya pemegang NIM dan STB tertinggi. Jangan macam-macam sama saya. Ibu baca sekarang bahasa Arabnya. Baca. Baca. Hanya orang bodoh. Baca. Loh. Dasar botol. Baca. Jangan pernah kamu lari dari podium ini ya. Saya sudah panggil Ahmed. Kamu diam dulu dong. Mulut kamu diam dulu. Baca bahasa Arabnya, Bu. Silakan baca. Diam mulut lo diam dulu deh. Diam mulutmu yang kayak Hajar Aswad pembukaan 10 itu. Baca. Malah. Intinya kalian tuh penipu. Kalian hanya modal terjemahan. Buat apa? Buat apa gue tunduk sama orang-orang. Baca Kadrunwati. Baca. Teman-teman, nggak ada namanya kewajiban tahu bahasa Arab di dalam Islam, nggak ada. Nggak bisa bahasa Arab. Orang Arab yang tahu bahasa Arab nggak wajib, nggak mungkin. Kamu nggak bisa bahasa Arab. Goblok perempuan jahanam. Inilah Muslim yang botol sedunia. Coba kamu baca. Coba. Sekarang saya tantang kamu. Saya pintar bahasa Arab. Itu yang dikatakan misionaris Kristen. Kata Sofi nggak betul. Orang pintar bahasa Arab aja. Sekarang belum tentu dia nggak bisa bahasa Arab, teman-teman. Belum tentu mereka beriman. Karena memang apa? Bahasa Arab itu bukan modal untuk menjadi beriman. Modal untuk beriman itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang definisi ketaatan itu diterjemahkan langsung. Oke teman-teman, kita chill dulu ya. Kita bentar Bu Sofi, Bu Ayu. Bu Ayu, saya sebenarnya agak sedikit tergelitik ya. Kan bilangnya kita cuma terjemah.
Yang Novi inginkan adalah baca tulisan Arabnya. Ini 115 ini dari sini sampai nggak usah pakai terjemah deh, kamu terjemahkan kata-kata, karena kamu bilang kan kita modal bahan. Contoh saya kan, Bu Sofi, lu jangan soal bahasa Ibrani, bahasa Yunani, Sofi nggak bisa bahasa Yunani. Nah, berarti saya menolak, saya bilang bahwa Bu Sofi itu nggak bisa bahasa Ibrani, harus saya juga yang membuktikan bahwa saya lah yang bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani yang dan benar. Tadi begitu narasi bagus tuh, menunjukkan yang jati, Islam yang rahmatan lil alamin, mengatakan bahwa kita goblok, bodoh, botol, apalagi Bu yang pakai saja ya, bikin saya rong ya dengan kata kasar, Bu. Itu dibangun dasar mereka percaya bahwa Kristen, kami ini bukan orang biasa teman-teman. Joseph, saya, ya, kemudian yang kami apologet Kristen yang aktif di YouTube maupun di TikTok. Kami ini bukan dari orang pelongok nggak ngerti apa-apa, terus tiba-tiba kami terjun berdialog dengan, kami nggak dari situ. Kami tuh udah pengalaman dialog dengan kalian hampir tiap hari, benar nggak Charlie? Betul sekali, sampai jam 3 pagi kita baru tidur. Iya, Dialog. pagi-pagi itu sudah banyak. Kita bukan orang botol. Kami mengerti agamamu, kami belajar. Apalagi Joseph, dia mantan Islam. Kalau saya belajar, saya perlu belajar. Saya tuh pelajarin bagaimana Quran itu bisa sampai seperti sekarang. Siapa yang menyusun Quran kok bisa susunannya acak-acakan begitu? Kok bisa wahyu pertama jadi nomor 96? Kok bisa wahyu kelima katanya jadi nomor 1? Kok susunan surahnya ini acak-acakan? Saya pengen tahu siapa. Loh iya kan? Nomor Quran sekarang ini kan tidak sesuai dengan turunnya wahyu. Saya Betul. pelajari mana manuskrip asli Quranmu yang kamu katakan pada malam Lailatul Qadar. Saya mempelajari bagaimana Muhammad menerima wahyu. Saya tuh baca Sirah Nabawiyah ini loh, Sirah Nabawiyah Ibn Syam. Yang kemarin kalian, siapa itu Ibn Syam bohong, Sofiatul bohong. Loh, berarti kamu nggak pernah baca Sirah Nabawiyah Ibn Syam. Saya nggak bohong, saya tunjukkan ini. Nabimu dicekek di Gua Hira, tunjukin. Kamu tau nggak deh Fa'at Gana ditekan dengan keras pada leher. Dalam kitab Fathul Bari dikatakan cekik. Sama seperti hadismu, terjemahan Indonesianya diperhalus. Tetapi dalam Sirah Nabawiyah Ibn Hisham, versi Indonesia yang saya berikan, kata-katanya nggak dirubah, dicekik. Saya nggak pernah bohong. Ngapain saya bikin-bikin terjemahan sendiri? Emangnya saya ahli bahasa Arab? Saya pakai kalian punya buku. Yang tadi saya bacakan tuh bukan hadis, bukan tafsir. Saya belum bacakan tafsir loh. Kalau saya bacakan tafsir mateng lagi kalian. Saya nggak bacakan tafsir loh. Yang saya bacakan tadi Quran, bukan tafsir. Betul nggak, Joseph? betul. Aku belum nyentuh tafsir. Aku belum baca Ibn Katsir. Tafsir ya, Bang. Data Yang dong ya. tadi Quran. Ya, Quran, data-data dari Quran dan hadis nabimu. Ya. Jadi Bu Ayu, Jujur, dialog. Ibu kita belajar kalau mau berdialog. Iya betul, tapi jangan sama ibu. Ibu bahasa Arab aja kagak ngerti. Sedangkan saya itu mentor-mentornya Bu, berbahasa Arab. Yang di Indonesia itu Bu, saya belajar seminggu 2 kali dulu sebelum waktu zaman-zaman COVID sama sebelum COVID itu. Sekarang dia sudah agak berumur, kena sakit jantung. Itu ustadz saya mantan Muslim. Kalau ngomong Arab udah kayak ngomong sama air. Yang dia Injil itu bukan yang orang-orang Muslim yang biasa. Yang dia Injil itu orang-orang yang radikal. Yang dia Injil itu yang S2, dosen-dosen Muslim. Dia nggak nginjili orang-orang biasa. Yang dia Injil itu orang-orang yang fasih berbahasa Arab. Di rumahnya itu semua Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Segala macam dia punya buku. Jadi jangan ngomong kita nggak belajar. Saking seriusnya belajar, saya belajar. Walaupun saya belum fasih berbahasa Arab. Kalau Tuhan memberikan kesempatan, saya akan belajar bahasa Arab dengan baik. Ya. Jadi jangan bilang saya nggak belajar. Saya baca Quranmu. Saya baca dari mana. Bahkan Anda nggak tahu aja saya tahu. Ada berapa huruf Arab zaman Muhammad. Saya kasih tahu Anda. Nggak semua Muslim ngerti loh ketika saya tanya. Betul nggak, Joseph? Betul. Huruf jaya ya. Saya sampai mempelajari perkembangan huruf dan bahasa dari mana nih bahasa Arab ini. Ternyata kitab Quranmu itu mengandung 315 kosakata asing. Saya bisa petakan mana aja bahasa asing di dalam Quranmu.
Saya bisa petakan, kalau kamu mengatakan Quran ada satu versi di seluruh dunia dan sama, saya bisa tunjukkan ada 37 versi Quran yang berbeda-beda. Dan saya bisa tunjukkan minimal dari puluhan ribu perbedaan itu, saya bisa tunjukkan sekian ratus perbedaan dari versi Haf, versi Warsh, versi Kolon, versi Al-Susi, versi Al-Duri. Saya belajar. Jadi jangan bilang kami ini botol, kami ini nggak ngerti apa-apa tentang. Kalau saya nggak ngerti apa-apa, saya cuma diem aja duduk, saya cuma dengerin aja. Kami ini belajar Quranmu, saya ngerti dari mana Quranmu ini berasal. Kalau saya tunjukkan bahwa bahasa asli Quranmu adalah bahasa Aramaik, itu belum kita bukakan, belum saya angkat itu. Habis kalian, manuskrip kalian itu berbahasa Aramaik aslinya. Dan saya bisa tunjukkan kata-kata Aramaik yang mana saja. Ya, lain kali kalau menarasikan sesuatu itu yang benar. Mbak Ayu kan tadi sempat di awal Mbak Ayu itu saya putarkan videonya Sujuma, Bu. Dia nggak kenal, kayaknya dia baru join terus dia emosi karena melihat teman-teman Islamnya dipermalukan di sini. Bu Ayu sekali-kali main ke room polemikus, ke roomnya Juma, Nandar tuh ya. Bu Ayu tahu sendiri alasan kenapa bisa kami segiat itu untuk melawan syubhat, untuk melawan penyesatan. Karena memang mereka juga sama. Penyesatannya mereka itu lebih kencang daripada kebenaran yang kita wartakan. Oleh sebab itu saya, Bu Sofi, teman-teman, Coach Charles, dan seterusnya itu kita bisa mewartakan Injil itu kita terpaksa harus belajar Islamologi. Coba kalau saya ditanya jujur, masih saya bahas Islam, nggak mau, beneran. Ya Bu Sofi ya, nggak mau kita belajar Islam sebenarnya kalau bukan karena saya iya betul. Mempelajari Alkitab aja saya sampai sekarang belum selesai teman-teman. Dan lebih mendalam lagi, lebih banyak lagi. Saya nih baru nih, kenapa saya ikut di ruangan-ruangan yang bahasa Inggris? Karena mereka mempelajari Alkitab dengan sangat mendalam. Kita bicara Trinitas di dalam perjanjian lama. Itu amazing, saya mendapatkan banyak hal yang saya nggak ngerti. Dan saya belajar banyak di situ. Saya lebih suka mempelajari Alkitab. Tapi mau nggak mau saya baca kitabmu. Ini ya, kalau kamu lihat laptop saya ada buku-buku Islam. Saya kasih tahu kamu nih. Nggak semuanya saya baca ya. Al-Bidayah wa An-Nihayah, Al-Tabakat Al-Kubra Ibn Sa'd, Asbabul Nuzul, ini saya punya banyak. Asbabul Nuzul dari mana? Al-Waqidi, Asbabul Wurud 1, 2, 3, Asbabun Nuzul Imam As-Suyuti. Terus apa lagi? Nih. Ibn Warak, lu pernah dengar nggak? Kitab Fikih Islam. Nih, banyak banget nih Fikih Islam sampai 10 kitabnya. Apalagi nih yang gue punya nih, gue kasih tahu lu nih ya, ini ada semua di gue punya ini apa namanya laptop, ya. Gue kasih tahu lu nih ya, tafsir gue kasih tahu lu ya, tafsir Al-Azhar gue punya, Al-Bagawi, Al-Jalalain, Al-Munir, Al-Qurtubi, Al-Samaksari, An-Nur, Ar-Razi, As-Suyuti, At-Tabari, Fathul Qadir, Ibn Abbas, Ibn Masud, Ibnu Katsir, Imam Khomeini, Muqatil bin Sulaiman, nih tafsir yang paling tua, tafsir Sawi. Mau apa lagi lu? Kitab Sirah Nabawiyah, nih gue punya. Mau apa? Ibn Hisam, Ibn Ishaq, Al-Halabiyah, Hayat Muhammad dari Muhammad Husain Haikal. Ini gue punya ini semua nih kitab-kitab lu. Ya. Pusing gue bacanya. Qurannya cuma seiprit, nggak ada 30% perjanjian baru. Tapi buku penjelasannya Masya Allah, Auzubillah min dzalik. Gue bingung sama kalian. Kalau kita ya, Alkitab itu, gue kalau belajar Alkitab ya, aku cuma perlu lihat bahasa aslinya. Aku pakai Alkitab yang langsung terjemahan Ibrani ke Inggris dan Yunani ke Inggris. 1. Kedua, aku hanya pakai bukti data sejarah. Ya, pada zaman Musa itu sejarah backgroundnya apa? Yaitu Timur Dekat Purba. Itu yang aku pelajari sekarang. Aku cuma butuh itu doang. Aku nggak butuh kitab tafsir, nggak perlu ditafsirkan. Aku bisa baca sendiri dari Alkitab, menafsirkan Alkitab. Misalnya kitab Ibrani itu menafsirkan kitab Mazmur. Ya. Itu banyak sekali. Jadi referensinya hanya dari Alkitab ke Alkitab aja. Tapi kalau kalian nauzubillah min dzalik, Quran tipisnya cuma 30% perjanjian baru, buku tafsir kalian, Masya Allah banyaknya. Ini belum kitab Imam Al-Baihaqi, ini aku punya nih. Kitab Imam Al-Baihaqi. Kitab Ibn Hajar Al-Haytami. Apalagi nih? Kitab Tabakat Al-Kabir. Hadismu, Masya ampun hadismu. Itu Sahih Bukhari aja 7.600 lebih. Sahih Muslim, yang kau sebutkan tadi Kitabul Sitah itu, saya punya bukan Kitabul Sitah. 9 kitab gue punya semua. Kitab Fathul Bari, ini ada 36 kitab gue punya semua. Kitab Al-Ulum. Kamu punya nggak kitab
Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, punyanya apa namanya, Al-Jalalain. Saya beli teman-teman, itu buku fisiknya yang saya beli. Saya punya bukunya, apa tuh, rekonstruksi Al-Quran, yang penting-penting. Ya, jangan kau pikir kami nggak ngerti tentang Quranmu. Kalian yang nggak ngerti apa-apa tentang sejarah. Ya, nih Musnad Ahmad, Musaf Abdul Ar-Razak sampai 11 volume, Musnad Ahmad bin Hambal 2 volume, Musnad Imam Ahmad 22 jilid gua punya semua, Musnad Imam Syafi'i, Riyadus Salihin. Gua ambil yang penting-penting, apa? Sahih Ibnu Kusaimah, Sahih Ibnu Hibban, gua punya semua nih kitabnya 8. Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, At-Tirmizi, Tarik At-Tabari, gua punya sampai jilid 4. Sunan Ad-Daruqutni 4 jilid. Sunan Ad-Darimi 2 jilid. Mau apa? Sahih Bukhari gue punya semua. Sa'dul Ma'ad gue punya. Ulumul Hadis gue punya. Mau apa? Aduh, minta ampun. Jadi kalian pikir kita nih botol apa gimana sih? Ya, lebih baik bertanya aja, jangan berpolemik ya. Karena kalau berpolemik itu jatuhnya kayak Bu Ayu atau mungkin tadi yang sebelumnya itu ngaku-ngaku sebagai chef ya, nggak bisa jawab, akhirnya muter-muter ngalor ngidul gitu kan, nantang-nantangin ngetes saya uji coba Islam. Bu, Ibu Ayu itu orang kesekian dari berapa banyak orang, puluhan orang yang ngetes saya Islam. Ketika saya coba, saya benar-benar jawab, saya benar-benar terima tantangan mereka seperti yang tadi ngakunya mantan chef, itu ngetes saya baca surah Al-Qadar. Dia sendiri Bu yang keder gara-gara surah Al-Qadar, jadi keder dia. Ya, dia jadi salah ayat. Harusnya ayat ketiga dia taruh di ayat kedua. Dia nyalah-nyalahin saya. Baru dia ngaku salah ketika saya buka Al-Qur'an. Karena dipikir Oten yang nonton itu Oten yang nggak pernah baca Al-Qur'an, nggak tahu Al-Qur'an. Jadi sudah cukup ya pembahasan tentang Bu Ayu yang tadi mulutnya bagus itu ya. Kita langsung lanjut aja Bu Sofi ya, biar kita nggak kelamaan itu berputar-putar. Ya, kita bahas yang esensi supaya teman-teman gini loh Muslim, ya Kristen, saya ajak kalian berpikir, ya jangan percaya, kalian tes dong. Ini kan saya rekam di YouTube. Kalian cek dong referensi-referensi yang orang-orang Kristen berikan. Ini loh, saya tuh udah banyak mendapatkan WA sama DM Bu Sofi. Saya pertama memang ngamuk, dalam hati saya panas. Tapi ternyata setelah saya cek semua referensi Ibu, betul katanya dia bilang gitu. Saya punya ini WA-nya. Saya punya screenshotnya. Kenapa? Dia guru bahasa Arab. Dan dia cek referensi saya, betul nggak ada tertulis begitu. Dan dia bilang betul. Gitu. Jadi data dibantah data. Kami orang Kristen nggak bicara tanpa data loh. Ya, silakan. Oke. Terima kasih Bu Sofi, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk follow saya Bu Sofi, dan tadi Coach Charles ada sempat naik ya, Marlina juga teman-teman. Terima kasih yang sudah tetap layar ya. Yang sudah memberikan gift kepada saya Bu Sofi dan teman-teman lainnya juga terima kasih. Tuhan berkati selalu ya, kiranya kuasa Roh Kudus tetap ya bekerja di teman-teman, dan teman-teman terus mengusahakan apa yang sudah diterimakan ya, kerjakan keselamatan teman-teman. Oke, kita di sini ada bentar ya, Amang Hadi, kamu naiknya belakangan duluan si Kak User ini. Kak User 9188 silakan Kak. Shalom, selamat sore. Halo, selamat sore Kak User 9188 dan seterusnya. Oh, tidur ya? Enggak ada lagi yang mereka katakan, hilang enggak? Oh enggak Bu, itu tadi Murtadin Bu. Murtadin itu. Oh. Amang Hadi, silakan Amang Hadi mungkin. Coba aku panggil Agatha ya. Aku panggil juga Ahmed ke sini, coba ya. Iya. Ahmed. Jangan suruh saya, kalau Nandar suruh ini aja, yang suruh saya diskusi sama dari itu. Kita sudah pernah diskusi sama Nandar di hari Kamis atau hari Jumat saya lupa. Dan itu Nandar itu merungkatkan roomnya sendiri. Nuduh saya yang report lah, teman-teman Kristen yang report lah. Ya, tapi ini aneh bin ajaib, kalau di report ya itu pun karena kelakuan dia.
tahu ya kelakuan Nandar kayak gimana, joget-joget depan layar gitu ya, kayak orang gila gitu kan, mohon maaf ya, psycho. Terus dia sendiri yang ngebacot, nyonyor dan segala macam, dia nuduh saya nge-report. TikTok itu bukan berdasarkan saya yang mau terus dia turutin, tidak gitu ya, ada indikasi penilaiannya. Terus nggak lama memang dari live itu 10 menit kemudian dia live lagi, tapi yang dinaik semuanya Islam. Kecuali salah satu orang itu ada namanya Galuh apologet atau siapa gitu, pokoknya dia Kristen, tapi lainnya Islam. Tadinya saya head to head sama dia memang, tapi itu berkutat di studio 11. Ketika saya menanyakan tentang Al-Quran, dia nggak berani nyentuh itu gitu. Jadi jangan suruh saya diskusi sama dia, kalau mau dia di room saya, karena saya nggak bakalan ada alasan namanya di report lah segala macam lah ya, saya fair gitu. Silakan mungkin Salve, shalom bro Bray bangkit, shalom Kak Mita, selamat sore. Bu Sofi kok aku mute, sorry Bu. Amang Hadi yang mau aku buka ini mute-nya gimana ya? Amang Hadi silakan bicara. Amang Hadi kalau nggak berbicara saya turunkan ya. Oke. Udah tidur kali ya? Shalom Muhammad Ali Hussein. Halo. Assalamualaikum. Ya, silakan. Shalom. Shalom. Salam Al-Masih ya. Iya Pak, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau Bapak tanggapi? Ayolah. Katanya kamu yang tadi bukan sih? banyak Yang kitab-kitab. Itu percuma saja kalau nggak dapat hidayah. Saya sudah dapat hidayah, Pak. Ngapain saya dapat hidayah lagi? Muhammad, kamu mau nanya apa sih Muhammad? Shalom. Shalom Kak Faith. Shalom Faith. Muhammad, kamu mau ngomong apa? Mau nanya apa? Ujung-ujungnya percuma kecuali dapat hidayah. Iya. Bu, saya nggak mau hidayah, Bu. Saya maunya hadiah. Boleh hadiah? Cuma dapat hidayah kalau ujung-ujungnya metong, Bu. Oke, gini Pak Muhammad, saya kasih tahu Anda ya alasannya kenapa saya sebagai seorang wanita, ini dari sisi pandang wanita, tidak menerima Islam. Yang pertama, di dalam Quranmu sangat merendahkan wanita. Ya, gimana wanita sih? boleh dipukul. Sebentar, kamu kan tanya alasannya kenapa saya nggak dapat hidayah. Saya jawab dulu, kamu tadi dikasih kesempatan ngomong diem. Ya, saya jawab dulu. Dari sisi wanita, agama Islam itu bukanlah diciptakan untuk perempuan. Tidak ada satupun ya bahwa perempuan itu mendapatkan jaminan keselamatan. Di dalam Alkitab dikatakan begini, ketika kita membaca Alkitab di 1 Petrus 1 ayat 9 sampai dengan 12 dikatakan, inilah tujuan sebentar. Inilah tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Jadi para nabi itu bernubuat untuk keselamatan jiwa kita. Ketika saya membaca Al-Quran, tidak ada satupun keselamatan di dalam Quran. Ya, maka Alkitab berkata, jikalau Kristus tidak mati dan bangkit, maka sia-sialah iman kita. Kita sama seperti orang-orang lain yang nabi-nabinya mati katanya. Abraham mati, bapak-bapak leluhur mati, semua nabi mati. Tetapi Yesus lebih besar. Kenapa? Sebentar, kamu gantian bisa nggak sih? Kasih waktu aja deh kayaknya. Oke. Aku kasih waktu dulu ya. Sabar ya Muhammad Ali Hussein tuh sabar. Bentar. Sudah? Bentar. Ya. Oke, silakan Bu. Bentar. Oke, kenapa alasan saya tidak mendapatkan hidayah di dalam Islam? Karena agama Islam tidak diciptakan untuk perempuan. Ya, pertama poligami. Saya sangat keberatan karena saya orang yang sangat loyal dan setia. Ya. Yang kedua, wanita boleh dipukul di dalam Qur'anmu. Saya sangat keberatan karena menurut saya sederajat dan sehakikat dengan kaum laki-laki. Saya sendiri seorang direktur perusahaan. Yang ketiga, ya saya kasih tahu kamu kenapa saya keberatan. Tidak ada janji keselamatan untuk wanita. Wanita lebih banyak masuk neraka. Yang keempat, saya tidak mau di surga disebut uruban atroba. Di dalam kitab Al-Jalalain, uruban atroba itu adalah pelacur surga dan penghisap pi
atau penghisap penis. Dan saya tidak mau disebut sebagai pelacur sorga atau urban atroba di dalam sorgamu. Terlebih saya tidak mau melihat bahwa nanti suami saya akan bum-bum dengan 72 bidadari berbuah dada montok dan bervagina rapat. Dan alasan terakhir adalah saya tidak mau suami saya menikahi bocil sesuai dengan surah 65 ayat 4. Bayi berusia 1 hari boleh dinikahi, bahkan di dalam fatwa ulamamu mengatakan yang disarankan minimal 3 bulan yang boleh dinikahi. Saya tidak mau itu. Itulah 5 alasan saya membenci pelecehan seksual kepada anak-anak, saya membenci pernikahan bocil, saya membenci poligami, saya membenci bahwa wanita itu boleh dipersekusi KDRT di dalam rumah tangga, itu saya paling benci, ya. Oh iya, apalagi ada juga nih yang surah 2 ayat Al-Baqarah ayat 223 yang kemarin dibukakan CPI, itu disodomi. Nah, istri boleh disodomi, 2 slot dari depan dari belakang. Itu saya tidak suka, ya. Dan itulah alasan-alasan saya mengapa saya tidak mendapatkan hidayah sampai saat ini. Ya, silakan Pak Muhammad, Anda boleh tanggapi. Joseph, ininya dibuka kali, ini dia punya mic, dia nggak bisa ngomong kali, mic-nya ditutup. Joseph, suara gue kedengeran nggak sih? Ini enggak, Sep. Ini dia lagi kemana nih? Lagi ke Almanasi nih kayaknya. Sep, mic-nya di mute, nggak bisa ngomong, Sep. Aduh. Ya sudah nih, aku tauziah nih. Kedengeran ya suaraku ya, oke. Ya, itu alasan-alasan saya ya. Jadi mengapa sampai saat ini dari sisi pandang seorang wanita saya merasa tidak ada keuntungan sama sekali. Malah disumpahin masuk neraka pula. Aduh, mateng. Orang kita baca kitab suci kan mencari keselamatan. Masa ditetapkan bagi kamu untuk mendatangi neraka. Ya ampun, ini kena kompor aja udah panas-panas kalau masak kecipratan minyak. Apalagi dimasukin neraka jahanam. Mana mau saya. Apalagi di poligemoy. Aduh, poligemoy. Jangan amit-amit aja Bang Baby. Jangan sampai poligemoy. Ya, satu setia selamanya. Ya, sampai metong. Poligemoy. Aduh, amit. Apalagi kain bocil. Aduh, nggak mau saya lihat suami saya nanti cari lagi. Aduh, si Sofi, sekarang kamu udah tua, cari lagi umur 6 tahun gue nikahin. Aduh, amit-amit. No. Ya, agama Islam ini bukan untuk perempuan. Ya, ini laki-laki yang menyukai berbuah dada montok dan bervagina. Kebetulan saya suka dada montok dan vagina yang rapat, ya. Joseph, aduh Joseph kemana nih, kayaknya ke WC ya. Sabar teman-teman nih, ini aku juga nggak ada feature moderator, aku juga nggak bisa buka nih. Ini waktu gue kasih banyak banget nih, mungkin pergi ya. Gitu. Jadi saya tuh masih bingung ya, sebenarnya saya justru pengen berdialog dengan para wanita tuh. Apa sih alasannya seorang wanita masuk Islam, apalagi masih tetap beragama Islam? Saya nggak ngerti loh. Ya, di dunia nggak ada keuntungan. Bahkan Ustaz berkata, kalau kamu tidak mau dipoligami di bumi, maka juga kamu akan digemoy juga. Waduh, di bumi ada sakit. Terus Muhammad pinter, oh nanti di surga tidak ada lagi cemburu, nggak ada lagi nih. Nah, itu kan perkataanmu jadi bohong. Ya. Kalau nggak ada perasaan, ngapain ada nafsu berahi? Ya kan? Ngapain di surga itu perasaan nafsu sama suami kalau emang nggak ada emosi? Itu kan bagian dari emosi, ya. Jadi mungkinlah di bumi saja kita tidak mau dipoligemoy. Ya kecuali cewek mau ya satu untuk rame-rame. Kalau saya mah ogah, ya. Saya mah ogah, ya. Nanti bisa kena AIDS, ya. Kalau 1P bisa buat rame-rame bisa kena AIDS. Nah, itu saya nggak mau. Kena penyakit AIDS. Bukan ayan ya, bukan ayin ya. Penyakit AIDS. Nggak mau saya, ngapain. Ya.
Jadi nggak ada saya bagi seorang wanita mendapatkan hidayah, hanya botol dan botoh, botoh, saking botolnya sampai jadi botoh. Ya, ada seorang perempuan meninggalkan Tuhan Yesus, ajaran kasih. Yesus mengatakan kasih, suami kasihlah istrimu. Sama seperti Kristus menyerahkan nyawanya bagi gerejanya. Hai istri, tunduk dan taatlah kepada suamimu. Sama seperti gereja tunduk kepada Kristus. Wah, itu luar biasa. Kasihi istrimu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Di dalam Alkitab, suami dan istri itu sepadan. Tuhan menciptakan pasangan bagi Adam yang sepadan, bukan bocil, bukan anak kecil, bukan bayi. Ya. Dan apa kata para nabi dan rasul-rasul? Satu orang istri untuk selamanya. Ya, kesetiaan, kasih, cinta, ya. Itulah yang diajarkan di dalam ajaran Islam. Aku botol dong kalau ninggalin ajaran ini untuk masuk ke Islam. Hah? Dipoligemoy gue sama baby. Nanti kalau suaminya nggak suka ditalak 3 kali. Dia mau balik ke suaminya, nggak bisa. Harus bum-bum sama orang lain dulu. Namanya pernikahan halala. Zawaj halala namanya. Yaitu harus wik-wik dulu, harus bum-bum dulu sama laki-laki lain. Baru nanti dia bisa balik lagi. Ajaran apaan tuh? Belum lagi ajaran menyusui laki-laki dewasa supaya menjadi mahram. Mana mau? Ya. Susu kita diumbar-umbar buat orang-orang sekantor. Buat apa? Persusuan dewasa, rida'a al-kabir katanya. Yaitu menyusui orang dewasa, laki-laki dewasa sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Gua disuruh nyusui teman-teman sekantor. Emangnya gua cewek apaan? Susunya diumbar-umbar buat teman-teman sekantor supaya jadi mahram. Ya, nggak mau saya ajaran-ajaran begitu. Nah udah, oke Joseph kamu udah balik. Sekarang saya mau tanya. Saya tidak melihat ada keuntungan apapun dari seorang wanita memeluk Islam. Apalagi masih tetap di dalam Islam. Coba kamu tanggapi. Ini yang nanggepin siapa Bu? Si ininya, bentar aku end dulu. Bu Sofi nggak bisa berbicara. Bentar. Yang nanggepin si itu ya Bu ya, si ininya ya. Bu Sofi. Aku tutup semua orang nggak bisa ngomong jadinya. Lupa. Waktunya Bu Sofi tadi belum habis, saya mau nambahin. Ya apa-apa, silakan Ma, nambahin aja. Iya, nanti ya. Nanti atau sekarang? Sekarang silakan. Hati-hati loh kalau Bu Lina udah bernubuat ya. Ma, aku juga mau bicara, Ma. Ya, udah normal aja. Ya, saya sudah sampai rumah. HP yang tadi mati habis baterai, teman-teman. Lanjut. Ya, yang jelas tuh nilai kemanusiaan sebagai wanita tidak ada di dalam Islam. Makanya saya juga pilih keluar hijrah dari sana. Betul, agama itu tidak cocok bagi wanita, makanya hashtag saya adalah wanita brilian pilih Yesus Kristus. Ya, Kejadian 1 ayat 28 itu jelas. Allah memberkati dan berfirman, beranak cuculah penuhi bumi. Jadi urusan beranak cucu penuhi bumi itu hak dan kewajiban bersama. Artinya kalau memang ada salah satu gagal alias mandul, tidak sepantasnya dia mencari pasangan lain. Tapi dalam Islam, mandul nggak mandul, kalau udah bosen seperti ladang yang harus ditanami, unsur hara habis, maka sangat pantas mencari ladang baru. Ibarat kuda yang ditunggangi, kalau kaki pincang, sangat wajar mencari kuda baru. Nah, itu sangat-sangat tidak manusiawi. Karena ketetapan Allah sejak semula hanya menciptakan satu Hawa, satu penolong untuk satu Adam. Lalu bagaimana mungkin seiring waktu ada nabi yang hypersex, lalu membuat ketetapan Allah itu berubah. Bisa menjadi geng-geng dan sebagainya. Nah, ini tentu menjadi satu keberatan ya. Makanya wanita kalau brilian pilihnya Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus, manusia itu diciptakan seturut serupa segambar dengan Allah. Bukan dari air mani yang hina, bukan untuk dijadikan penghuni neraka. Puji Tuhan ya teman-teman. Itu dari saya nambahin kekurangan waktunya Bu Sofi tadi. Silakan tuh Muhammad mau nanggapin kali. Saya boleh sedikit? Boleh, silakan Bang Yusar, silakan. Ya, halo, salam. Kaifa haluk Mas Yosef, Bu Sofi, salam kenal dari saya, salam hormat ya, dan Mak juga. Anda masrurun biqaikum, saudara-saudaraku. Saya Islam KTP-nya, tapi puji Tuhan sudah murtadin ya. Ada dasar kenapa saya murtad, ada dasar kenapa saya akhirnya mengenal Kristus. Nah, yang fakta yang hari ini bisa dilihat
bersama, misalnya tadi Bu Ayu mengatakan kata BODOH, itu yang saya sering jumpai pada saat saya masih mengimani agama Islam. Ada banyak kekerasan, ada banyak ucapan-ucapan yang tidak sopan sesama manusia. Dan faktanya adalah Mas Yosef, Bu Sofi, bahkan meskipun dalam keadaan diskusi berat pun tidak sedikit pun mengucapkan kata-kata yang merendahkan orang lain. Nah, dasar inilah yang saya lihat di masyarakat. Oh, ternyata kalau menjadi pengikut Kristus punya perilaku sopan santun. Nah, dasar inilah tanpa saya mau menjelaskan mengenai tentang keselamatan. Yang lama-lama saya tahu bahwa untuk menjadi penghuni surga itu harus mengikuti Yesus. Saya tidak di tahap menjelaskan itu. Saya di tahap yang dasar saja bahwa setelah saya mengikuti Kristus, bahkan sebelum mengikuti Kristus, ternyata ada perbedaan signifikan. Ya, kalau di Islam itu kasar bahasanya. Ini fakta ya. Contohnya Bu Ayu tadi. Ini fakta. Faktanya Mas Yosef tidak mengatakan kata BODH, ya, termasuk Bu Sofi. Nah, dasar inilah teman-teman yang masih sekarang mengimani Islam sebagai yang katanya agama yang benar. Ayo dong selidiki sekarang. Ayo dong mulai mendengarkan apa yang Bu Sofi sampaikan, apa yang Mas Yosef sampaikan sama Mak Lina. Nanti lama-lama teman-teman akan lebih mencintai Kristus. Nah, disitulah teman-teman akan nanti mendapatkan keselamatan. Nah, itu mungkin yang mau saya sampaikan. Ayo teman-teman Islam, jangan ragu kalau katanya Mas Yosef untuk mendalami Kristus, untuk mengenal Kristus, karena mati itu pasti, ya kan ya. Nah, kalau matinya masuk neraka kan nggak enak. Nah, seperti itu. Jadi kalau matinya pasti, ya surganya juga harus pasti. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Thank you Mas Yosef, Bu Sofi, salam kenal dari saya. Mak Lina, kangen lagi, ayo ke Malang lagi. Ya teman-teman, user ini seorang ustadz dulunya dari suku M. Kalau Yosef dari suku Sunda yang begitu keras, beliau dari suku M. Saya ketemu di Malang, komunitas di Malang. Saya udah follow Bapak ya, nanti bisa di follow back lagi. Ya, luar biasa teman-teman di sana itu. Saya bertemu beberapa penggemar yang memang murtadin latar belakangnya, dan kami benar-benar bertemu fisik, berdoa bersama, bahkan sharing, tanya jawab, bagaimana menggali lebih dalam, bahkan ada yang mulai belajar baca Alkitab. Jadi teman-teman jangan heran kalau semua suku pun akhirnya bisa menemukan kebenaran bukan karena dihalang-halangi, justru karena semakin dihambat mereka semakin menemukan. Dan lagi ya teman-teman, saya bersyukur suku-suku yang manapun di seluruh muka bumi sesuai dengan nubuatan, tidak ada lidah nanti yang tidak akan mengaku. Tidak ada lutut nanti yang tidak akan bertekuk menyembah. Hari ini sudah mulai digenapi. Suku-suku NKRI yang dulu begitu sulit disentuh, tapi hari ini mereka menyembah, memuji, memuliakan, memberitakan Injil. Semata-mata karena anugerah. Haleluya, puji Tuhan. Soli Deo Gloria, Mas user. Ya, thank you, Ma. Kenapa harus mengatakan sukunya dengan inisial M? Mun krok yang ngocak Madura lah ngocak mak cok gung tanggung dak neka. Nah, ngocak aki dak neka mun kereng Madura. Neka ni kula kena kula ngaji. Lu kedia saya ngaji dari Senin sampai Minggu kecuali malam Jumat dan Jumat pagi. Ya, sore madrasah gitu kan ya. Lalu bukan lucunya, hebatnya Yesus adalah yang dipilih rata-rata kalau pengikut Kristus kok ini ya, IQ-nya tinggi-tinggi ya saya lihat ya. Itu perbedaan signifikan di masyarakat. Jadi saya bukan pada titik pembohongan publik ya teman-teman ya. Kalau Mak mengatakan tadi suku M, ini saya dari Madura. Ya, kalau saya mengatakan saya bukan Islam, kok bisa bahasa Arab? Kaifa haluk fi hadal lail, saya tahfiz Quran. Nah, kenapa sih kok bisa teman A1, soalnya saya sudah ketemu langsung. Kenapa sih orang-orang yang punya intelijensi, orang-orang yang punya kapasitas sikap yang benar kok jadi pengikut Kristus? Nah, itu loh, pengikut Kristus itu punya kualitas. Ya, ada intelijensi kayak Bu Sofia tuh direktur, ilmunya segitu hebatnya. Mak Lina tuh saya temui langsung, wah ternyata lebih pintar daripada online-nya gitu kan ya. Nah teman-teman, kalau mau jadi orang yang hebat di dunia, ayo yang Islam jangan ragu-ragu, ayo pelajari Kristus, kenal dengan Kristus. Itu pesan saya teman-teman. Ya, selamat sore, saya harus berangkat ke suatu tempat. Oke, thank you ya teman-teman. Selamat pagi, di sana. Ya, teman-teman di bawah yang butuh Alkitab, ingin belajar Alkitab,
saya hubungi saya kasih gratis. Selama kalian mencari kebenaran dengan hati yang jujur, Tuhan pasti buka jalan. Itu aja pesan saya. Iya, dulu Iya. mantan ustadz aku itu yang di Indonesia juga dokter gitu. Jadi jangan mengatakan kita botol, kita belajar. Waduh, saya salut dia ngajarin teman-teman dari suku M itu mulai baca Alkitab. Wah, luar biasa ya. Saya mau share video-videonya sih, tapi belum tanya beliau. Tapi saya rasa beliau mau lah, nggak keberatan lah nanti Aku saya. rasa nggak usah deh Bu, itu ini. Nanti soalnya akan menghebohkan. Oke. Nah, makanya saya belum ada sih dia kirim semua dan foto-foto kami itu lengkap. Tapi saya Iya, belum ada tapi niat juga. luar biasa lah ya suku Aceh yang tadinya kita pikir Yes. sangat Aceh, Padang, susah Palembang, ditembus, Minang, ya, Madura, Padang, Sunda yang Minang. paling besar. Nah, Ternyata dari mereka sudah banyak yang dipanggil. Betul kata Bu Lina tadi. Nanti di akhir zaman teman-teman, sekarang kita udah di akhir zaman ya. Maksudnya pada waktu Yesus datang, tidak ada lutut yang tidak bertelut. Dan semua lidah akan mengaku dari segala suku, lidah, dan bangsa dan bahasa bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. 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 Nih, ya, puji Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus begitu baik sampai dengan detik ini ya. Teman-teman masih kuat ya, masih kuat imannya, masih kuat pendengarannya. Kita lanjut membahas firman Tuhan, mewartakan kebenaran ya, mewartakan kebenaran bukan takiyah, bukan kebohongan ya. Oke, kita lanjut ya mungkin ya sama beberapa teman yang request di bawah. Mohon bersabar ya. Muhammad Ali, ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya ganti dengan teman-teman yang lain. Silakan Muhammad Ali kalau mau berbicara, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tadi yang Aisyah tadi, yang ibu tadi curhat tentang Aisyah pedo itu gimana? Apanya? Coba itu Aisyah, yang aku, kamu maksud? ya. Siapa? Kamu Aku. tahu itu Aisyah siapa? Yang riwayatkan hadis itu siapa? Kalau bukan Aisyah, Aisyah. romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan Nabi engkau Kamu aja pernah tidak main tahu cara lato-lato, menghargai. kan ya? Loh, iya, Kamu kamu jangan ngerti tuh. Aku taunya yang jangan lagu Aisyah itu. ya kamu mau Kan tanya kamu apa aja Muhammad? tidak tahu. Romantisnya Ngapain cintamu pedo? dengan Nabi. jangan tanya Aisyah loh. Nanti Bu Kamu Sophie jangan nyanyi tanya loh. Aisyah ke kami. Muhammad tanya Aisyah tuh jangan ke kami. Nyanyi loh kamu tanya Aisyah. Jangan. Terus ngatain pedo tadi kenapa? Apa sih hubungannya sama Aisyah? Emang tadi aku ngomong Aisyah. Ngebu Sophie itu Bukan, tadi loh. aku ngomong pernikahan anak kecil kan, yang kamu maksudkan. Ya. Pernikahan anak kecil bukan Aisyah yang aku singgung. Yang singgung surah 65 ayat 4, surah At-Talaq ayat 4. Kamu tahu nggak di dalam surat At-Talaq ayat 4 itu boleh menikahi bayi? Siapa yang menikahi? Loh, ya nggak tahu, yang penting dibolehkan di dalam fatwa ulamamu. Enggak ada Coba yang kamu nyuruh. baca surah 65 Kalau ayat 4. nyuruh banyak yang Iya, menikahi. coba. Oke. Coba Umat-umat kamu baca surah yang 65 ayat menikahi. 4. Baca surah 65 ayat 4. Baca. Mana enggak ada. Pembohong publik kamu itu. Ya baca. Loh, kalau pembohong publik tuntut saya dong. Saya udah bikin video nih tentang pedofilia dalam Islam. Kok nggak ada yang nuntut? Surat apa Bu? Sorry, aku bukan aja. Dia kebanyakan takiyah. At-Talaq ayat 4 dong. Talak ayat 4 ya. Oke, surat ke-65 ya aku bukakan ya. Kamu kebanyakan takiyah. Dari tadi nggak ada udah. Nih. Ntar ya. Kita buka surat At-Talaq ayat ke-4. Nih. Perempuan yang tidak haid. Oh, aku lupa open cam. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan Nabi engkau pernah main lato-lato. Coba baca. Bahasa Arabnya pasti nggak ngerti dia. Udah langsung terjemahan aja. Bahasa Arab juga nggak ngerti dia.
Buruan lo pegel lo, ini saya megangin beginian pegel lo. Ini berat loh, ini saya. Ya kamu taruh dong, Sep. Ngapain lu pegangin? Taruh. Gak ada standnya ininya, bentar-bentar. Al-Quran ini juga udah segede Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi dalam kurung menopause di antara istri-istrimu itukah? Iya. Itukah begitu? Jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil waktu idah mereka itu sampai pada mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa, itu adalah nomor 4 tuh. Ya, sekarang aku tanya, itu perempuan-perempuan bukannya tidak haid yang belum mencapai menstruasi. Dan semua ulamamu, semua tafsir Al-Jalalain, Ibn Katsir, kamu membuka apapun, sepakat perempuan-perempuan yang belum mencapai haid, itu artinya adalah perempuan-perempuan muda yang belum menstruasi. Boleh menikahi bocil. Dan saya bisa tunjukkan video dari ulamamu mengatakan tidak dibatasi usia pernikahan di dalam Islam, bahkan 1 hari pun boleh. Tetapi yang direkomendasikan di dalam fatwa, ini saya bisa tunjukkan fatwa dari ulamamu, menyatakan bahwa marrying little girl atau menikahi anak kecil itu boleh. Ya. Dan yang disarankan berusia 3 bulan. Sekarang kamu jawab sama saya, ajaran mana yang membolehkan menikahi bocil seperti ajaranmu? Siapa yang nikahin bocil? Apa umat Rasulullah semua menikahi bocil? Nggak tahu, buktinya terjadi kan di Afghanistan. Kamu mungkin nggak tahu, kamu di Afghanistan tahu. Kok kamu Oke, saya sewot? tanya, kalau menikahi anak umur 8 tahun di Indonesia ditangkap polisi nggak? Ini gimana? Ini ngajak-ngajak goblokan atau pinter-pinteran? Lu ini gimana sih, orang ini kagak nyambung? Kagak ngerti dia, Bu Sophie. Kalau Kamu yang ada gak nyambung, orang pasti laki-laki menikahi anak 8 tahun di Indonesia ditangkap polisi nggak? Itu pelecehan seksual terhadap anak kecil apa? Ajaran dulu itu kamu tidak tahu tentang kafir Quraisy kan? Aku nggak ngomong kafir Quraisy, ini firman Allah itu berlaku dulu apa sekarang? Ya, sampai sekarang sampai hari kiamat. Iya, berarti boleh dong menikahi Gimana bayi. sih? Boleh dong menikahi bayi. Siapa yang menikahi bayi? Loh, di dalam fatwa ulamamu boleh kok, tidak dibatasi usia pernikahan berapapun. Siapa Karena yang Nabi juga menikahi Aisyah ketika berusia 6 Coba tahun. jelaskan siapa ulamanya. Ulamanya siapa? Loh, ulama-ulama Kalau ada banyak, pasti semua ulama umatnya pada ikut. Loh, Al-Jalalain, Ibn Katsir sepakat itu menikahi anak kecil yang belum menstruasi, belum mencapai usia akil balik. Kamu nggak tahu Nggak siapa ada. Al-Jalalain? Kamu nggak tahu siapa Ibn Katsir? Hah? Waktu Syekh Puji nikahin bocil, waktu Syekh Puji nikahin tuh anak umur berapa sih? 7 tahun kalau nggak salah ya. 7 apa 12 tahun. Syekh Pujimu mengatakan Kamu kok tahu itu nggak ada yang dari salah, mana? saya mengikuti sunnah Nabi. Kamu itu dari mana kok tahu itu? Lu tahu karena saya belajar. Ini saya bacakan ya tafsir Al-Jalalainmu. Tentang surah 65 ayat 4. Berarti kamu nggak pernah belajar dong. Kok saya bisa tahu kamu nggak ngerti? Kamu boleh tes ini. Kamu boleh Kan bawa. disuruh Nabi nikah sama TP itu. Kamu boleh Ngapain bawa. belajar? Kamu boleh bawa ke sini Tentang Buya Sakur. pedo. Saya kasih tahu kamu ya. Kamu boleh bawa ke sini, saya tantang nih ya. Buya Sakur, Adi Hidayat, Abdul Somad, ya. Ustadz Mujamin yang kroco. Saya mau ustadzmu, termasuk siapa tuh bapaknya si Najwa Shihab. Siapa namanya? Kamu itu. Quraisy Shihab. Saya kalau ada Quraisy Shihab, saya mau tanya tentang surah 65 ayat 4 ini. Saya akan tunjukkan datanya. Boleh menikahi bocil. Saya punya semua datanya, Cong. Jangan salah. Saya nggak sembarangan ngomong. Jadi gini aja, Muhammad, kalau nggak ada yang bisa ditanyakan atau bisa dijawab lagi, mending ganti aja udah. Cuman cengenges-cengenges, ngapain? Ini saya bacakan kamu tafsir Al-Jalalain ya. Mengenai surah 65 ayat 4. Ini satu tafsir doang nih, tapi semua tafsir sepakat. Ya. Mengenai wanita-wanita ya di dalam 2 kasus yang tidak lagi mengharapkan menstruasi, kalau engkau ragu-ragu tentang masa tunggunya, masa tunggu mereka adalah 3 bulan.
juga bagi mereka yang belum menstruasi karena mereka masih terlalu muda. Masa tunggu mereka juga 3 bulan. Mau apa kau? Ayo. Bagaimana nih ajaran menikahi bocil begini? Orang yang ditanya ajarannya dia kemana-mana. Kita tanya ajaran itu sebenarnya berperi kemanusiaan atau enggak sih bagi seorang wanita. Saya nggak bayangin ya saya punya anak perempuan. Iya, halo Shalom, Muhammad Abil Arifki. Sebentar ya teman-teman, udah ada naik. Silakan Muhammad Abil Arifki. Udah lagi, tadi mana? Turun dia. Turun. Muhammad Abil, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mau menyatakan sesuatu? Satu. Enggak, aku nyimak dulu. Oh ya udah. Ini perempuan. Ini Muhammad Patah kan? Muhammad perempuan ya. Dia udah dari Muhammad Patah sekarang jadi Lucinta Luna nih. Mami Iza. Turun ya. Muhammad siapa kok namanya jadi keluar kok suara perempuan. Iya, aku ini Syafi. Aku adalah Lucinta Luna. Komat deh. Salam, selamat sore your happiness apa happiness? Apa ini? Kebalikannya. Happy Pines. Oh iya. Silakan. Ya, sebenarnya sih saya mau tentang si tadi ya, cuman dia udah keburu keluar. Dan Bapak Kristen apa Muslim? saya Kristen, Mbak. Oh, alhamdulillah. Mungkin saya boleh stay on di sini dulu, Mbak, sambil menunggu yang lain dulu yang masuk. Siapa tahu ada yang mau mereka dari umat seberang yang bahas. Saya juga izin mendengar dan untuk bantu menjawab juga nanti, Mbak. Thank you, Mbak. Iya, boleh. Ya, silakan aja. Tukang buka tutup pagar ya, your happiness. Silakan mereka naik turun. Si Bre aja yang dibuang, Bre. Bre nggak penting kayaknya nongkrong di situ. Bre, lu ngapain, Bre? Woi. Nggak penting kayaknya dia cuma pansos. Bre cuma ngorok di sini, Bre. Woi. Bre tidur dia ngajakin gue tidur. Nggak ada suaranya Bang Bre. Bang Bre bilang, buang aja sih. Dia lagi doa syafaat. Bangun dia. Kenapa lu, Bre? Udah amin. Ya. Shalom teman-teman yang baru bergabung ya. Yuk. Kayak radio aja lo, shalom bagi Iya, teman-teman. harus seperti itu setiap hari, setiap saat. Next Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Itu banyak loh, ada 14 orang, cuman aku nggak tahu mana yang masih hidup. Ngurut aja lah, ngurut lah. Tapi by the way, Aku naik. ini Bang Joseph, terus Al-Hayat Indon, terus mbak-mbak yang lainnya ini memang awalnya dari beragama Kristen kah atau convert dari Muslim ke Islam? Dari Muslim ke Kristen, sorry. Kami mantan Islam. Wow, keren. Nah, ini murid Kristus nih, murid Kristus. Pasti kalau ditanya Mbak, panjang lah ini ya. Kalau ditanya apa sih namanya, kenapa bisa convert ya? Ya nggak panjang-panjang amat Pak. Pokoknya nggak mau dipoligemoy, nggak mau nikahin bocil, udah keluar. Semuanya ada di YouTube, udah gitu aja Bu Sofi. Apalagi ketika mendengar bahwa di surga laki-laki akan mendapatkan 72 perawan kesibukan. Para lelaki nanti di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Aduh, udah nggak dah. Gitu Pak. Oh, jadi emang itu emang ada gitu di ayatnya. Maksudnya dalilnya memang ada. Dong, Bapak ini bagaimana sih? Kesibukan. Kalau di PC ya. Kalau di PC itu enaknya ada itu, ada apa? Iklan. Kesibukan. Enggak, masalahnya tuh gini ya, kita istri itu ntar jadi ngapain di sono kalau suami udah dipastikan gitu jadi tukang cuci spraynya gitu. Minal mahidi itu kan Bu. Jadi di situ
ayat itu artinya kan perempuan tidak. Ini orang siapa ya? Bu Nur. Bu, Heeh. kok tiba-tiba ngomong kasih salam dulu gitu loh, saya kaget. Saya pikir Bu masih loading. Ini sama orang. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Sorry. Masih ya. Ibu lagi bikin sambal apa, Bu? Sambal tongkol, mau? Mau lah, kita rujak ini, Bu. Siang-siang di Indonesia panas, Bu. Sambal tongkol. Jakarta panas. Oke, tadi saya mau Ya, At-Talaq ayat 4 betul. haid lagi itu kan? Bukan. Belum mendapatkan menstruasi, belum mencapai menstruasi, itu yang benar. Iya, di situ At-Talaq ayat Jangan 4 baca itu. terjemahan, Bu. Baca bahasa Arabnya, jangan baca terjemahan. Oh, bahasa Arabnya Ibu kan ya? bukan umat terjemahan. Iya, Ibu baca bahasa Arabnya, lalu baca tafsirnya, lalu baca fatwa ulamamu, lalu baca pendapat ulamamu tentang surah 65 ayat 4. Gue heran ya, Joseph kok banyak yang nggak tahu ya surah 65 ayat 4 ini boleh menikahi bayi. Bukan, ini kan At-Talaq ayat 4 Selama ini kan? kalian Iya, surah At-Talaq 65 itu kan boleh Iya. menikahi bayi, Bu. Saya punya kok fatwa ulamamu menikahi bayi, menikahi anak-anak berusia 3 Itu bulan. Bu, itu bukan Berusia 1 menikah hari, Pak. bayi, Bu. Itu di sana dibahas itu gimana seorang perempuan atau suami istri itu sudah talak itu 3 bulan itu masa iddah, bukan 3 bulan Betul, dinikahi. betul. Itu surat At-Talaq itu boleh menceraikan wanita-wanita, dia punya masa tunggu karena sudah disetubui lebih dulu. Di dalam surah 65 ayat 4, yang ditalak, yang dicerai, dan ditunggu masa idahnya, itu adalah yang pertama, dia melewati masa menstruasi, menopause. Yang kedua, belum mencapai usia menstruasi. Artinya apa? Masa idahnya 3 bulan. Ibu baca tafsirnya dong. Ibu baca. Saya Iya. tantang, makanya saya bilang, Bu, makanya saya malas ngomong sama orang awam. Saya lebih suka sekalian ngomong ya sama Buya Sakur, sama Adi Hidayat, sama Abdul Somad, sama sekalian itu bapaknya Najwa Shihab itu siapa sih? Bukan, Bu, itu surah Enggak, At-Talaq. saya malas ngomong sama Bu, Ibu. dia Kenapa menceritakan Ibu- gimana masa Ibu- idahnya orang yang Sudah tidak tahu, Bu, saya bukan botol. Terus Dari Ibu tadi itu udah mau ngomong. apa? Di sana kan Ibu ceritakan. Saya tantang Anda, Bu. Tunjukkan sama saya kalau itu bukan pernikahan anak kecil. Saya tantang Anda, tunjukkan sama saya kalau itu bukan pernikahan bocil. Yo ndak mampu aku. Gak usah panjang melebar deh. Saya lebih suka ngomong sama orang yang berpengetahuan nih. Kenapa? Karena mereka nggak mungkin muter-muter. Saya bisa kok tunjukin fatwa ulamamu, pernikahan anak kecil 1 hari pun boleh dinikahi, walaupun belum bisa disetubui, tapi boleh dicium, boleh dipeluk, boleh dilakukan pelecehan seksual, boleh diraba-raba, boleh dipegang, dan bahkan kalau saya mau bicara jujur, Bu, Nabi Ibu melakukan apa yang dinamakan dengan mufakatat. Ibu tahu nggak mufakatat? Pada waktu Aisyah berusia 6-9 tahun. Mufakatat hanya menekan penisnya pada paha Aisyah dan menggesek-gesekkannya pada paha Aisyah. Dia belum bisa melakukan persetubuhan dengan Aisyah karena pada waktu itu Aisyah masih kecil. Dan ini ada di dalam fatwa ulamamu dan itu disetujui oleh ulamamu. Apa yang Ibu mau katakan sekarang? Seram amat. Datanya saya punya semua. Ibu buka video saya di awal. Astagfirullah Sofi, astagfirullah Sofi. Makanya saya tanya, Ibu tahu nggak bahwa nabimu melakukan apa yang disebut dengan mufakatat? Mufakatat artinya meletakkan penisnya pada kedua paha Aisyah dan menggesek-gesekkannya. Bu Sofi, Tolonglah Apa, Sofi. Bu Sofi, Apa? Bu Sofi. Berisik, Bre. Ini apa sih Bu Sofi? Emangnya gua tahu gua Sofi bukan Tokopedia. Kenapa? Bu Sofi, Berisik belakangnya. Apa, Bre? Ngomong. Bu Sofi. Apa sih, Bre? Apa sih? Merah tuh, Bre. Kalau Berisik, Kak, Bre. Bu Sofi, berisik, Kak, Bre. Berisik belakangmu, berisik. Itu merah lu, Bre.
Ya ini kan udah bahas perempuan. Kamu gimana Si Bre berisik belakangnya. Bu Sophie. Kayak orang mau nyusul aja lu Bu Sophie. Ya, lagi di aku lagi di coffee. Lu kebiasaan gitu. lu lagi nongkrong di McD lu telepon gua, lu mau masuk ruangan gua. Kebiasaan si Bre mah. Lagi di dia begitu. Ketawa begitu. Habis gatel. Enggak, itu siapa Udah si lah sendiri dodol. tadi siapa sih? Si Norcik. Itu dikasih yang ayat yang tadi aja Bu, yang perempuan setengah otak kayak gitu-gitu. Perempuan setengah otak. Kalau yang naiknya perempuan setengah. Otak perempuan setengah, Bre. Iya. Perempuan setengah otak. Si Bre mah asbun. Ya, itu aja yang dibahas biar enak kalau yang naik perempuan. Ya emang ini kan gue bahas surah 654. Emang betul. Itu kenyataannya, itu fakta. Setengah otak bercocok tanam. Iya, wanita katanya otaknya setengah dibanding laki-laki. Kemudian wanita tempat bercocok tanam. Itu kayak ibu ngulek sambal sekarang tuh. Kita tempat untuk diulek katanya gitu. Kalau unsur habis. Bu Sophie, saya boleh tanya nggak? Iya boleh, silakan. Kebetulan kan saya kemarin itu ada sempat nonton Christian Prince lah ya. Jadi seru juga dengar debatnya dia itu terkait fakta yang ada di dalam kitab agama seberang gitu. Jadi memang di dalam situ saya mau mempertanyakan aja karena saya penasaran sih sebenarnya apakah memang benar di dalam kitabnya mereka itu memang tertulis kalau bahwasannya nabinya mereka itu kalau ada bertemu dengan wanita lain, ya kan, terus dia suka sama si wanita itu, jadi suaminya itu harus ngasih ke si nabinya itu untuk ditiduri gitu, atas izin, katanya atas instruksi dari Tuhan. Itu benar nggak sih, Bu? Betul, itu surah Al-Ahzab ayat 50 dan ayat 51, kemudian itu termasuk salah satu dari 16 hak istimewa Nabi di dalam kitab Al-Qurtubi. Oh, memang ada ayatnya gitu ya? Salah. Ini memang ya surah Al-Ahzab ayat 50. Siapa saja wanita mukmin boleh menyerahkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi. Dan jikalau Nabi matanya jatuh kepada wanita, maka suami daripada wanita itu wajib menceraikannya supaya Nabi boleh bumbum sama wanita itu. Itu adalah hak istimewa ke-10. Jadi Nabi Muhammad ini mempunyai 16 hak istimewa. Ini aku bacakan ya di dalam tafsir Al-Qurtubi. Itu dalam kasus Zainab. Jadi dalam kasus Zainab itu tahu nggak siapa? Pak, tahu nggak siapa Zainab? Hah? Saya nggak tahu. Babu. Babu lagi. Bukan babu Zainab, Pak. Kawan sepupunya dia. Iya, ini tafsir Al-Qurtubi tentang surah Al-Ahzab ayat 50. Ya. Jadi Muhammad itu mempunyai hak istimewa. Pada waktu itu wanita-wanita itu boleh menghibahkan dirinya, termasuk salah satu bibinya di dalam hadis dinamakan Kaulah binti Hakim. Jadi Kaulah binti Hakim ini adalah bibi dari jalur ibunya Aminah yang menyerahkan dirinya, termasuk adalah wanita-wanita yang menghibahkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi tanpa mahar, tanpa wali dan tanpa saksi. Jadi cuma nyerahin gitu aja. Ya udah gue pengen quick sama lu gitu. Pokoknya tidur aja udah nih aku pengen. Pokoknya tidur sama Nabi. Itu boleh sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat ke-50. Anda bisa cek sendiri. Ya, dan ayat 51. Kemudian di dalam hadis itu perkataan Aisyah berkata, tidakkah wanita-wanita itu malu untuk menyerahkan dirinya kepada Muhammad kalau dia wanita terhormat? Lalu turunlah surat Al-Ahzab ayat 51. Aisyah berkata, cepat sekali Allahmu, Robmu, Tuhanmu memenuhi nafsumu. Gitu. Jadi kalau lagi ini dia langsung ayat turun. Nah ini ada salah satu dari 16 hak istimewa. Ini tafsir Al-Qurtubi volume 14 halamannya aku lihat kan. Halaman 524. Ya, Anda bisa cek dalam bahasa Indonesia. Tafsir Al-Qurtubi volume 14 ya. Halaman 524. Ya. Muhammad mempunyai 16 hak istimewa. Antara lain apa? Dia boleh menikah lebih dari 4 istri, kalau muslim nggak boleh. Dia boleh nikah tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi. Di dalam kasus Zainab,
Apabila mata beliau tergerak pada seorang wanita, maka suami wanita itu wajib mentalak istrinya untuk beliau, dan Nabi SHW halal untuk menikahi wanita tersebut. Ibnu Al-Harabi berkata, beginilah yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain, penjelasan serta contohnya banyak disebutkan para ulama, yaitu dalam cerita Zaid dan istrinya. Jadi pada waktu itu di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, saya lihatkan dulu nih ceritanya. Muhammad itu pergi ke rumah anak angkatnya namanya Zaid bin Haritsah, ya, kemudian menjadi Zaid bin Muhammad pada waktu itu. Jadi dia budak diangkat menjadi anaknya, ya, anaknya namanya anak angkatnya Muhammad. Kemudian dinikahkan sama Zainab sesuai dengan pada waktu itu Zainab nggak mau Pak nikah sama si Zaid bin Haritsah ini. Lalu turunlah ayat surah Al-Ahzab ayat 36. Ya, kalau Allah dan nabinya, rasulnya telah memutuskan sesuatu, maka orang mukmin tidak boleh menolak. Jadi Allah dan nabinya mengambil keputusan bersama-sama. Mungkin mereka rapat bareng, Pak, ya, bikin MOU. Nah, lalu pada waktu itu ini dalam kasus Zainab dipaksa nikah dengan Zaid bin Haritsah. Tapi ayat berikutnya Al-Ahzab ayat 37 itu disuruh menceraikan. Lalu Nabi Muhammad menikahi Zainab ini yang alias mantunya sendiri. Kenapa? Berdasarkan ayat Allah. Jadi pada waktu itu dia pergi ke rumahnya Zaid, ya, di dalam tafsir itu. Kemudian Zaidnya nggak ada, anaknya nggak ada, mantunya lagi berpakaian tipis. Mantunya ini secantik Ayu Azhari katanya. Lalu lagi berpakaian tipis, tirai terbuka Pak, tirainya tersingkap. Lalu Muhammad astagfirullah, gembala ini bodinya gitu kan. Karena Zainab ini dikatakan putih mulus dan montok. Ya, putih mulus dan montok. Jadi bagi wanita-wanita montok adalah kesukaan Nabi Muhammad, ya. Putih mulus dan montok, tirai terbuka, berpakaian tipis, nggak pakai baju Pak. Ya mungkin biasalah kalau di rumah mungkin dasaran gitu kan. Lalu tergeraklah hati beliau. Lalu Muhammad berkata tabarakallah, katanya, Maha suci Allah, dialah yang membolak-balikkan hati. Jadi Muhammad sejak itu jatuh cinta sama Zainab. Orangnya kepengenan. Lalu kepengen. Lalu turunlah Al-Ahzab. Lalu ketika turun Al-Ahzab ayat 37, tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, langsung didatangi Zainab lagi sholat, lagi mau minta hidayah Allah, boleh nggak ini aku cerai sama suamiku? Lagi sholat, langsung dibumbum Pak sama Muhammad. Lalu Zainab berkata, ya Rasulullah, siapakah saksi pernikahan kita? Allah dan Jibril katanya. Udah lu nggak usah banyak tanya, diam, nungging lu pokoknya. Gitu katanya. Itu memang ada ayatnya gitu. Itu ayatnya belum turun ya Bu, kejadiannya ya, belum turun kan? Saya parafrase, belum turun. Kejadiannya seperti itu. Iya, siapa yang menjadi waliku? Lalu Muhammad berkata Allah dan Jibril wali kita. Langsung. Mbak, sorry Mbak, tapi emang itu ada ayatnya gitu Mbak? Maksudnya ada dasarnya yang Mbak bilang itu? Iya dong, ada ayat. Loh, kamu pikir kami lagi mendongeng? Bapak ini baru masuk TikTok ya? Iya benar. Maksud saya gini Mbak, takutnya kan itu memang ada mengarah ke situ, tapi kita kan biasa mengembangin sendiri ya. Tapi memang aslinya dasarnya ada ya. Kalimatnya jelas gitu Mbak ya. Yang nungging itu tambahan gue sih. Itu hiperbolanya kita lah. Ke sana lah Pak, nggak mungkin dicolek-colekan doang Pak. Berarti emang berbeda sekali emang ya kalau dengan kan justru. Bapak ini polosan amat sih. Iya Mbak, enggak, saya juga dia baru di dunia ini Pak. Bapak kalau baru mah jangan ini Pak, belajar dulu Pak. Saya belajarnya 5 tahun. Oh gitu ya. Iya, Bapak nanti dibolak-balik nggak ngerti. Ya, ditanyain tentang Kristen juga Bapak belum tentu tahu. Nanti ditanyain manuskrip gitu. Makanya kalau Bapak ini masuk dulu ke kelas Al-Hayat Apologetika Pak, belajar dulu. Gitu. Anda akan diperbekali, diperlengkapi bagaimana menjawab dan mempertanggungjawabkan iman kita. Kalau enggak nanti Anda bakal dibalik gitu loh. Ya? Sekolah dulu happy. Jadi kita gini loh teman-teman ya, dalam kita berapologet, saya bacakan Anda 2 Korintus ya. Mungkin siapa Joseph atau siapa ya yang bisa Faith ya. Daripada Faith nggak ada fungsinya di situ kan, kita karyakan. Boleh. Saya ikhlas untuk berkah. Lanjut Bu. 2 Korintus 1 Faith, baca Faith 2 Korintus 1. Bentar, 2 Korintus 1 ayat berapa?
Ini nggak dengung kan ya? Dengung nggak sih? Um, 1 Korintus 6 apa 2 Korintus 1? Oh iya, 2 Korintus 6 ayat 7. 2 Korintus 6 ya, ayat 7 ya. Ini suara jelas ya, Yosef ya, jelas ya? Jelas Kak. Oke. 2 Korintus 6 ayat 7. Dalam kebenaran dan kuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Itu bukan, Bu? 2 Korintus 6 ayat 7 kan? Iya. Rasul Paulus mengatakan begini. Dalam kita memberitakan kebenaran dan kuasa Allah, kita harus menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ini Paulus bahasa aslinya, dia bicara senjata di tangan kanan dan senjata di tangan kiri. Ini dia menggunakan analogi pasukan Romawi. Ya, di mana tangan kanannya dia pedang, dia pakai senjata menyerang, tangan kirinya dia perisai, pakai senjata defense, membela. Itu juga kita berapologetika, teman-teman. Ya, saya saran Anda tidak boleh berat sebelah. Anda harus tahu kapan Anda menyerang dan Anda harus tahu kapan Anda defense. Setuju? Ada banyak apologet Kristen tajam ketika mengkritik Islam, ketika ditanya Alkitab, botol. Benar ya? Yesus kan Tuhan, inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Langsung dia muat. Itu kalau percaya ada kasus dan pendeta, apalagi kasus-kasusnya macam-macam loh. Itu karena mereka tidak mengerti isi Alkitab. Saya kasih tahu Anda, ya. Ada banyak orang yang ngerti Alkitab. Saya paham nih, ada banyak yang pendeta yang masuk mengerti dia. Ketika ditanya, dia menjelaskan Trinitas bagus. Saya lihat bagus pengetahuannya. Namanya aja sekolah teologi kali ya kan. Tapi dia tidak bisa ketika diserang. Dia cuma kayak orang dipukuli pakai perisai. Dia nggak bisa menyerang balik. Itu artinya bukanlah pasukan, bukanlah tentara Kristus yang terlatih. Saya kasih tahu Anda, tentara Kristus yang terlatih, dia bisa menggunakan senjata di tangan kanan dan senjata di tangan kiri. Dia tahu kapan menyerang, dia tahu kapan untuk membela. Ya apa enggak? Halo. Amin. Nah ini kebanyakan orang lackingnya di sini, kekurangannya di sini. Ada banyak menyerang, nggak bisa bela. Ditanya balik Alkitabnya dia bengong. Katanya tai sapi menghapus dosa. Yesus katanya menikah. Itu Markus 16 ayat 9 sampai 20 kemana Bu Sophie? Gak bisa jawab, dia gak pernah baca itu. Kenapa? Dia gak belajar. Dia gak bisa. Taunya menyerang. Ada taunya defense, dipukulin, gak bisa balik. Kamu menyembah Tuhan, kamu menyembah manusia. Yesus kan manusia, keluar dari PJJ. Saya suka begitu. Kenapa keluar dari lubang najis? Mereka bilang. Ada pula bilang lubang kencing, ku bilang mereka nggak bisa bedakan apa ya lubang kencing sama lubang ini apa namanya lubang jalan kelahiran, gue bilang. Hah? Mereka mengatakan vagina najis tapi doyan sehari itu aja yang didoyanin. Enggak, gue bingung loh. Saya tidak pernah di dalam Alkitab saya bacakan Anda ya. Saya bukan masalah ini ya. Di Kejadian 1 ayat 27 dan 28 dikatakan Allah itu menciptakan bukan laki-laki dan perempuan. Terjemahan Alkitab El-Ayana kan laki-laki dan perempuan. Bahasa Ibrani aslinya ada zakar dan nekebah. Anda tahu zakar dan nekebah itu apa? Allah menciptakan zakar itu artinya alat kelamin laki-laki. Nekebah itu artinya lubang. Perforated itu adalah sesuatu untuk ditembus, sesuatu untuk dilubangi. Siapa yang menciptakan seks atau alat kelamin? Halo? Allah, kalau itu sesuatu yang najis, gak ngapain diciptain? Saya tidak pernah mengatakan penis laki-laki itu najis. Kenapa? Saya masih doyan. Nah kalian sampai sekarang masih jago ngaji, ngasah biji. Iya, Bu Lina, saya nggak pernah lo mengatakan alat kelamin laki-laki nggak bisa najis kok. Nggak munah. Najis kok. Tapi kalian, VJJ tuh najis tapi doyan, betul nggak Bu? Bingung saya gitu loh. Munah. Tapi doyan terus
Hajar Aswad itu yang berbentuk VJJ itu, kata Bu Astuti pembukaan 10, karena berebutan cium. Bahkan bayar biaya 50 juta lah, jual tanah, untuk cium apa? Satu, cium batu VJJ. Pembukaan 10. Saya kemarin sama Bu Astuti. Ambil cium sambil berimajinasi. Iya, Bu Astuti bilang, iya Bu, itu memang simbol vagina wanita katanya. Terus saya mengatakan begini, saya cuma takut Bu, sama Bu Winef ya. Kalau nanti saya naik haji, saya cium itu batu Hajar Aswad, tiba-tiba dia jepit, bisa putus ini kepala saya. Gila. Ngerti. Gila ini Bu Lina, mungkin itu akibat Endang Sunandar. Endang Sunandar waktu naik haji, lagi cium batu Hajar Aswad, jepit batunya, kena lah mulutnya, monyong lah dia. Ojo gila nih mesake no. Serius aku nggak bercanda loh. Gitu loh. Betul nggak Bre? Nah, silahkanlah kumbang. Ayak naon. Bre ini yang ngerti nih. Bre tuh yang ngerti nih. Udah pembukaan 10 apa masih perawan ini? Bre yang ngerti nih. Bre bidangnya. Boleh Salam. Iya, selamat sore. Silakan kumbang mau bertanya apa? Silakan mau bertanya apa? Saya mau nanya ke Bang Yosef. Iya, mau bertanya apa? Pertanyaannya cuma 2 sederhana aja Bang. Yang pertama, sebelumnya saya Katolik ya. Oh Katolik, iya. Yang pertama, apakah benar Tuhan Yesus pernah mengatakan kalau akan datang nabi palsu? Ya, terus pertanyaan yang kedua, Bang Yosef ini kan dari Muslim ya. Saya belum menemukan jawaban sampai sekarang. Saya penasaran kenapa ya wajah Nabi Muhammad itu tidak pernah diperlihatkan. Terima kasih. Oh, wajah Nabi Muhammad. Teman-teman cek suaraku kedengeran gak ya? Dengar. Oh, oke. Tuhan Yesus pernah ngomong soal nabi palsu? Nggak pernah lah. Pernah. Nabi palsu itu ada di dalam Matius 7 ayat 15 sampai dengan 23. Itu nabi palsu itu. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Gitu. Dengan konteks perikopnya hal pengajaran yang sesat. Gitu. Nah, nabi-nabi palsu ini yang suka ini loh, yang mengadakan mukjizat palsu gitu kan. Itu nabi-nabi palsu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lalu di perjanjian lama juga nabi palsu ada ciri-cirinya loh. Mati diracun ya kan. Bernubuat sesuatu tetapi nubuatannya meleset dan seterusnya. Itu menyuruh untuk menyembah Allah lain di luar Allah yang bangsa Israel sudah sembah sedari dulu gitu. Allah selain Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Kalau pertanyaannya kenapa wajah Nabi Muhammad tidak pernah digambar? Ini berarti harus ada Islam nih. Gimana yang menjelaskannya? Oke. Kenapa wajah Muhammad Kalau tidak Joseph, ya. Kalau nggak ada jangan Joseph. Jangan kalau nggak ada jangan dah. Kalau yang sangat-sangat sensitif. Lagi ini jangan. Enggak sensitif. Sebenarnya dalam kitab wajah takut kena deh wajah. Iya, sebenarnya dalam kitab-kitab kuno sebenarnya ada gambar-gambar Muhammad kok dari dari Persia, orang Islam sendiri. Persia. Iya, dari Persia. Orang Mereka gambar sebenarnya ada. Cuman mungkin abad-abad keberapa itu mereka melarangnya. Buat saya sih nggak ada masalah ya. Bentar aku cari. Ada contohnya. Ini contoh ya. Itu bukan dari kita, bukan dari Kristen ya. Dari kitab mereka sendiri loh, orang Islam yang gambar. Iya, itu udah lama tapi udah nggak ada. Mungkin udah ditarik sama mereka, memang nggak ini kan. Gak usah maksain, Iya, nggak usah, Sep. Ya intinya Nggak usah kan masih banyak yang dibahas. Itu bisa dicari aja di Google atau Pinterest ya kalau penasaran ya. Sebab kalau aku jawabnya simpel aja. Itu bukan hak aku untuk menjelaskan kenapa wajahnya tidak tergambar. Ini harusnya Islam nih yang naik. Islam ada yang mau naik gak menjelaskan. Tapi bingung soalnya apa kalau mau gambar palanya besar, matanya merah, kalau jalan agak sangkuk. Itu gimana gambarnya coba? Giginya ompong. Udah lah nggak usah. Giginya pernah rontok. Gigi depannya itu pernah rontok Pak, kena perang. Kan lucu kalau digambar.
Nggak usah lah, nggak usah Mary. lah. Nggak usah lah. Yang lain aja, tanya apa? Nggak usah lah, Nggak usah lah. Why si Mary Jane? Oke, saya coba jelaskan ya. Ribut belakangmu Mary Jane. Mary Jane dari dulu sampai sekarang snoring loh. Gue bingung ya, nggak dia tuh snoring. lagi di tengah-tengah Naik hutan kemana atau saja gimana? selalu belakangnya ribut, kenapa ya? Dia tuh lagi di tengah-tengah hutan atau gimana ya? Dari dulu loh itu Mary Jane. Sampai sekarang. Loh. Mary Kalau Jane, naik pasti Mary Jane ribut. kalau naik langsung kejang-kejang ya. Kayaknya begitu. habis kontrak mutaahnya nggak diperpanjang cuma 3 bulan. Kemarin ada juga ibu-ibu siapa ya, naik di mana ya itu aku lupa, langsung kejang-kejang. Gue bilang aduh Bu, kontrak nikah mutaahnya nggak diperpanjang Bu, cuma 3 bulan. Kejang-kejang baru naik. So kejang-kejang. Tapi Kumbang mau bertanya, Kumbang dari keuskupan mana ya? Ini harus kita uji nih. Iya, Dari keuskupan kenapa? Dari keuskupan mana? Surabaya. Oh ya udah. Oke deh, aman. Ada lagi nggak mau ditanyain nggak? Udah itu aja, cuma penasaran aja, cuma penasaran. Oke. Gua rasa kayaknya jarang-jarang ke gereja dan nggak baca Alkitab nih. Semangat ya, baca Alkitabnya. Iya, Kalau lagi iya. ibadat sabda didengerin ya, liturgi sabda tuh didengerin. Tapi memang harus ikut kelas-kelas bro, Kumbang. Harus aktif nanya ya. Gitu. Perikop nabi palsu itu banyak di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ada. Yesus sendiri sudah mengatakan Matius 7 ayat 15 sampai dengan 23. Perjanjian Lama di kitab Yeremia ada itu. Ya, di 1 Yohanes juga ada siapakah antikristus itu kan? Mesias-mesias palsu, nabi-nabi palsu. Banyak itu. Ya, silakan di-review aja Alkitabnya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan DM aja saya, Bu Sofia atau teman-teman lainnya ya. Silakan Kumbang. Saya rasa diganti dulu ya, nggak apa-apa ya Bro Kumbang ya. Semangat ya, Tuhan berkati selalu. Jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan. Thank you Bro Kumbang. Amin. Amin. Muhammad Aufal, silakan Muhammad Aufal. Selamat sore. Ya, kalau saya sih cuma mau nanya aja, simple. Dari tadi pembahasannya soal Nabi Muhammad, soal Islam, soal Hajar Aswad dan sebagainya. Simple aja. Agamamu. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.